anugerah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati firman dan mungkin kesaksian ya. Saya serahkan kepada Pak Daniel. Shalom, selamat pagi semua. Bagi saudara yang ikuti live streaming, ini dari Amerika, dari Australia, dari Indonesia. WL tadi itu mantan rocker. Maka itu begitu kelakuannya di mimbar. Tapi dia juga gembala yang hebat untuk YSTIP ini. Namanya Pendeta Max Lengi. Orang Timur, cuma kelahiran Makassar. Baik, kita bersyukur hari ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kali ini datang saya dengan istri saya dan duduk di pojok sana. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau dengar satu kesaksian. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah mimpi bahwa setelah kita dewasa, suatu hari mata kita buta. Betul tidak? Nah, saudara, kita Steve ini 4 tahun yang lalu, Juni nanti pas 4 tahun. Dia mengalami kecelakaan yang bukan karena salah dia. Nah, dia akan cerita nanti. Saya nggak kenal dia tadinya, tapi ketika saya dengar berita itu, Roh Kudus gerakkan saya untuk saya cari dia. Hari ini dia kecelakaan, besok langsung dibawa ke Singapura karena di Indonesia kecelakaannya di Sulawesi Utara. Di Indonesia nggak bisa menangani. Jadi kepalanya bagian depan itu hancur, matanya juga, karena dia naik mobil. Ada motor kencang sekali melawan arah, ya dia berhenti. Tanpa sadar, belum sempat mikir, tuh motor itu 2 orang boncengan hantam mobil, naik ke kap mobil dan langsung masuk. Steve, silakan Steve, maju Steve. Ayo. Ya, dengar ya kesaksiannya yang luar biasa ini. Oke, ya, agak tengah situ Steve. Ya, atau naik ke atas? Boleh naik ke atas. Ya, naik sedikit. Awas, satu angkat. Ya, oke. Lihat ya. Ayo, Steve. Memang saya akan mengajak dia supaya dia menguatkan banyak orang. Amin. Yes, amin. Ya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya tadi sudah sebutkan, Steve. Saya Sulawesi Utaranya, berasal dari Manado. Tadi sudah ceritakan kejadiannya, mungkin saya ulang dengan singkat saja. Itu kejadiannya saya di mobil dan saya ketemu dengan motor tengah malam, jam 10-an itu, dengan motor yang besar, yang sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi, dan pengemudinya berboncengan, menurut saksi mata sudah mabuk dari pagi. Dan kejadiannya jam 10 malam, motornya itu di jalan yang melengkung panjang seperti ini, dan dia tiba-tiba keluar jalur. Saya nggak kelihatan kalau dia keluar jalur karena jalannya melengkung. Saya kaget, dia sudah nabrak mobil saya, dan kejadiannya seperti itu, seperti diceritakan tadi. Dia naik ke mobil saya dan menghantam mobil saya dari depan, pas tepat di depan saya. Jadi kepala saya bukan menabrak setir, karena saya pakai sabuk pengaman, pakai seatbelt, tetapi menabrak kap mobil yang ringsek masuk ke dalam itu, gara-gara motornya. Efeknya buat saya adalah dahi saya yang di bagian sini pecah dan serpian-serpiannya menusuk ke otak. Rahang sini patah dan bagian mata agak, apa istilahnya, agak hancur ya, mungkin ya istilahnya. Di Manado solusinya dokter mata, dua-dua bola mata dicopot aja katanya, nggak ada gunanya gitu. Akhirnya kita keluarga memutuskan untuk daripada ke Jakarta, saya tidak bisa naik pesawat komersial ya, karena tekanan udara di pesawat bisa mengganggu gelembung yang ada di mata. Jadi akhirnya kami memutuskan kalau begitu, kalau harus memang charter pesawat khusus, ya
lebih baik ke Singapura saja gitu. Jadi saya ke Singapura, dibawa ke Singapura, saya dirawat di sana selama 3 bulan di rumah sakit dan menjalani 6 kali operasi. Itu otak, mata, rahang, dan bagian tulang-tulang yang ada di bagian pipi. Untuk dahi saya dilapisi titanium dan serpihan yang menusuk ke otak dibersihkan. Rahang juga sudah normal, disambung kembali. Akan tetapi menurut dokter secara medis, mata saya, bola mata keduanya sehat, tetapi retinanya bermasalah, hancur atau sudah tidak ada sama sekali katanya, sudah rusak. Dan secara medis retina itu adalah layar ya, bisa dibilang. Jadi meskipun bola mata saya bisa melihat, tapi kalau tidak ada layarnya ya hitam pekat seperti ini, gelap gulita, seperti mati lampu. Seperti itu kejadiannya, dan kedua orang yang ada di sepeda motor itu meninggal di tempat. Itulah kejadiannya, dan saya berasal dari keluarga yang saya lahir Kristen, saya dibesarkan juga Kristen. Jadi agama adalah agama Kristen. Setelah saya bertumbuh besar, saya hubungan dengan Tuhan bisa dibilang tidak ada atau minim. Saya cuma agama saja yang Kristen. Saya sempat melayani di gereja setahun 2 tahun, tapi saya kalau tidak cocok dengan orang, saya lari. Apa yang saya suka saya terima, apa yang saya tidak suka menurut saya tolak. Saya mau diajar, mungkin saya menolak. Seperti itu. Di rumah juga seperti itu, saya orangnya suka emosi, suka marah-marah, semuanya seperti itu. Setelah saya mengingat kembali ke belakang, ternyata apa yang selama ini apa yang saya perbuat, tidak ada satu pun yang menurut saya berhasil, karena saya tidak ada Tuhan di dalamnya. Saya tidak saya tidak mengenal Tuhan, saya tidak mengundang Tuhan dalam untuk apa sekalipun yang saya perbuat, baik sekolah maupun pekerjaan dan usaha. Selama 1 tahun saya sesudah keluar dari rumah sakit, saya punya banyak sekali waktu untuk merenung di dalam kamar sendirian, karena sudah sekitar 4 tahun ya 4 tahun, Juni ini 4 tahun. Akhirnya saya sadar kalau awalnya saya takut, saya bimbang, saya tidak marah sama siapa-siapa, saya tidak kecewa, puji Tuhan. Tapi saya takut karena kehilangan penglihatan buat saya sesuatu yang mengerikan sekali. Seperti tadi Rodren bilang, tidak ada satu orang pun yang bermimpi untuk menjadi buta di kemudian hari. Saya takut sekali, saya mau makan, saya mau jalan kemana, saya takut. Jadi kerjaan saya selama setahun cuman baring-baring di tempat tidur saja. Makan harus disuapin dan segala macam saya perlu bantuan. Tetapi waktu-waktu itu saya merenung dan saya sadar kalau saya seperti saya bilang tadi, ternyata kekristenan itu bukan hanya sekedar agama saja. Ternyata itu mengenai tentang kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan kita. Saya sadar saya harus berubah, saya harus rendah hati, dan dengan tidak bisa melihat seperti ini, saya jadi punya banyak waktu untuk konsentrasi. Saya tidak melihat apa-apa, tapi saya rindu untuk melihat Tuhan. Amin. Saya bisa melihat wajah Tuhan, dan saya bisa fokus, saya bisa konsentrasi, saya bisa mengenal Tuhan saya yang begitu sangat baik dengan saya. Saya ayat-ayat Alkitab dan kata-kata yang mengucap syukurlah dalam segala hal,
dulu itu cuma sekedar saya cuma dengar aja, bukan sesuatu yang untuk saya lakukan dan praktekkan dalam sehari-hari. Saya pikir itu cuma teori sajalah, mengucap syukur. Apalagi mungkin saya pikir kalau lagi senang-senang saja saya mengucap syukur. Tapi sejak kejadian ini ternyata itu benar-benar sesuatu yang menurut saya pegang dalam kehidupan saya sekarang. Karena saya banyak mengucap syukur dalam hal-hal yang kecil saja saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur malam itu, saya cuma sendirian di mobil. Padahal siangnya oma saya mau ikut. Saya mengucap syukur saya cuma sendirian, kalau tidak korbannya bisa lebih banyak lagi. Saya mengucap syukur juga pada saat saya keluar dari rumah sakit. Dokter yang menangani otak saya bilang, saya perlu 6-12 bulan untuk bisa pulih karena ini saya banyak 6 kali operasi, banyak dibius. Saya dibius bisa sampai 16 jam, 18 jam. Kata dokter, mungkin akan ada sedikit gangguan. Saya akan agak sedikit marah-marah atau ingatan atau segala macam seperti itu. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan atas campur tangan Tuhan. Tidak ada satu hari pun atau satu menit pun saya mengalami gangguan dari otak saya. Saya berpikir normal dan semuanya. Saya tidak marah-marah dan intinya otak saya fungsinya normal. Pada saat saya keluar juga, dokter yang menangani untuk tulang-tulang yang di bagian depan di muka ini, di pipi dan tulang hidung dan saluran pernafasan, dokter bilang mungkin kalau kelihatan di sini masih ada sedikit jahitan. Ini kata dokter sengaja memang belum dibenerin karena saluran pernafasan saya ada yang bengkok atau ada yang sambungannya belum sempurna dan pada saat itu belum bisa dibenerin karena terlalu banyak pendarahan. Dia minta saya kembali lagi 1 tahun. Tapi dan kata dokter, jadi efeknya pernafasan saya tidak bisa bernafas dengan sempurna 100% katanya. Tapi ya itu, saya mengucap syukur juga kepada Tuhan. Tidak ada 1 detik pun saya kesulitan bernafas. Menurut saya satu pintu lagi terbuka untuk saya, untuk dalam kehidupan dan aktivitas saya sehari-hari. Dan hari ini saya bisa ada di sini, saya bisa ada di Taiwan, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Taiwan. Dulu saya cuma pernah transit aja di airport, tapi ini saya bisa ada di Taiwan itu. Wah, mungkin kalau 3 tahun lalu saya nggak pernah kepikiran saya dengan keadaan seperti ini bisa jalan-jalan ke Taiwan melayani. Begitu. Intinya seperti saya bilang tadi, saya banyak mengucap syukur dalam segala hal yang sekecil apapun. Saya naik pesawat dari Manado ke Jakarta selama 3 jam di ketinggian 37.000 kaki. Mata saya dan kanan ada mengalami sedikit gangguan, perih, sakit, saya takut. Tapi puji Tuhan, saya terbang dari Jakarta ke Taipei 5 jam ya. Iya. Saya tidak mengalami gangguan sakit sekali. Puji Tuhan. Intinya saya cuma mau bilang kalau saya kedepannya saya terus terang saya tidak tahu seperti apa, tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia ada di dekat kita, Dia tidak jauh di tempat di mana, Dia ada di dekat kita. Dan kalau kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati, ya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Dan saya belajar mau melayani Tuhan, dan dalam keadaan apapun, di saat kita sehat, Ya. marilah kita melayani Tuhan. Amin. Jangan, pesan saya cuman mungkin jangan tunggu Ya. sampai keadaannya mungkin seperti saya atau terbaring di kamar rumah sakit, Ya. atau mungkin kita lagi mengalami kesulitan baru kita cari Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi marilah kita melayani Tuhan Yes. di setiap saat dan di setiap musim hidup kita. Amin. Saya rasa cuma itu dari saya hari Terima ini. kasih Coach Steve. Puji Tuhan.
Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Luar biasa bukan saudara? Dia bisa pakai handphone sekarang. Ada gurunya lagi nonton juga di live streaming. Namanya Adi Gunawan. Dia juga tunanetra, itu anak kami. Nah, sekarang ini Adi Gunawan itu lagi dibawa Tuhan keliling ke banyak kota untuk ngajari tunanetra pakai HP Android. Itu ada semua fiturnya ternyata. Hebat sekali. Jadi sekarang tunanetra tidak perlu takut. Sebab nggak akan kesasar kemanapun pergi. Dia bisa baca buku, dia bisa lihat di depan itu benda apa. Uang pun nggak akan bisa dibohongi. Semua ada di handphone itu. Bayangkan teknologi itu. Adi, muridmu berhasil sekarang. Nah, kemarin waktu kami mau berangkat ke Taiwan, ada Gunawan telepon saya. Kok saudara pernah dengar ada Universitas Macung di Malang? Iya. Ya, itu yang didirikan oleh Bapak Mukhtar Riyadi. Nah, setelah ada salah satu dosen di Macung itu tahu Adi Gunawan, lalu mereka nawarkan, kalau gitu kamu harus buka sebuah kursus atau institut untuk tunanetra. Dan itu luar biasa kalau itu terjadi. Dan akan dinamakan seperti namanya, Institut untuk Tunanetra Adi Gunawan. Wow. Adi, kamu kan jadi orang hebat nanti. Amin. Nah, waktu dia tanya saya, Pak, apa nggak berdosa? Kok bukan nama Tuhan, kok nama saya? Nah, saya bilang, Adi Gunawan bukan jadi namamu, tapi itu sebagai lembaga. Nah, baru dia ngerti. Adi, teruskan itu. Ya, baik, kita mau belajar. Lagi saya tepuk tangan buat Steve. Yes. Ya, kalau kita masih seger, sehat gini, nggak mengucap syukur, mau diapain enak? Mau diapain enak? Oke, baik, kita belajar firman Tuhan. Saya berikan pertanyaan dulu kepada semua saudara. Berapa persen ya kita mengenal kerinduan Tuhan atas hidup kita, dan berapa persen kita memaksa Tuhan untuk mengenal kerinduan kita? Ngerti nggak pertanyaan? Ya. Oke ya, saya ganti kata kerinduan dengan berapa persen kebutuhan kita pada Tuhan, dan berapa persen kita ngerti Tuhan itu butuh kita. Ngerti nggak pertanyaannya? Loh ya, ngerti tidak? Oke. Biasanya diulangi. Oke, ada yang jujur. Ada yang jujur. Baik, tidak apa-apa. Supaya kita ngerti. Berapa persen kita ini membutuhkan Tuhan? Mungkin lebih baik kalimat ini. Dan berapa persen sebetulnya Tuhan membutuhkan kita? Presentasinya mana yang lebih banyak? Yang sering kita alami. Nah, jujur semuanya, kita butuh Tuhan itu jauh lebih besar. Nah, itu salah. Nah, kok salah? Iya, kok salah? Kenapa salah? Karena kita belum tahu sesungguhnya Tuhan jauh lebih besar membutuhkan kita daripada manusia membutuhkan Tuhan. Pasti lebih bingung lagi. Nah, yang Jujur ya. jujur, terima kasih. Orang-orang Taipei jujur kepada Tuhan. Karena konsep inilah, maka 99% khotbah gereja adalah merampok surga. Lah, tambah salah lagi. Kenapa saya berani katakan gereja itu perampoknya surga? Karena konsep ini, kita kan butuh Tuhan. Lihat khotbah-khotbah, lihat semua isi firman yang kita dengar. Saudara, jangan takut, saudara. Yesus itu luar biasa. Dia itu dahsyat, dia itu maha kuasa. Ayo kita teriak 10 kali, Yesus ini. Jangan takut kalau saudara punya masalah. Tuhan sanggup menyelesaikan. Nggak punya duit, minta. Dasmu kono. Dia nggak ngerti, jangan tanya itu apa itu.
Yang Jawa pasti ngerti. Itu kata yang paling tidak baik, das. Artinya itu nggak bisa diterjemahkan. Das itu kepala, gitu loh. Maksud kepala bukan nggak enak lah. Cuma orang Jawa ngerti kata itu. Jadi selama saudara dan saya hanya membutuhkan Tuhan tanpa kita sadar bahwa Tuhan jauh lebih perlu kita, maka selama itu gerejanya merampok surga. Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, buat mujizat untuk aku Tuhan, buka jalan untuk jalan tertutup, Tuhan bagaimana? Kalau Tuhan tuh kayak kita, dia bisa stroke sudah lama sudah. Loh, betul nggak? Karena kita keroyok dia tiap hari, tolong aku Tuhan, berkati aku. Ayo, yang punya satu anak saja. Loh, betul nggak? Betul. Lah Tuhan tuh anaknya berapa miliar di dunia ini? Betul. Kok tiap hari merengek-merengek gitu? Loh, betul? Bisa stop nggak Tuhan kalau kayak kita? Maka itu ini waktunya kita belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Ternyata Tuhan jauh lebih besar membutuhkan kita daripada kita membutuhkan Dia. Saya beri contoh secara fakta. Sepengetahuan saudara sampai hari ini, orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang terkenal, itu banyak yang percaya Tuhan atau lebih banyak yang tidak percaya Tuhan? Banyak nggak percaya. Nah, berarti manusia bisa sukses tanpa Tuhan. Betul. Lihat Tiongkok, Iya. bencinya kepada Tuhan habis-habisan. Tapi mereka berhasil. Betul? Nah, Tuhan tanpa kita, Dia nggak berhasil. Nggak ada yang berani amin. Karena belum tahu masalahnya. Penasaran? Saya beritahu. 1 Korintus 3 ayat 9. Coba lihat. 1 Korintus 3 ayat 9. Ini ada yang perlu diterjemahkan? Nggak ada. Nggak ada yang perlu diterjemahkan. Ayo. 1 Korintus 3 ayat 9. Tapi nanti waktu pemberkatan kebaktian kedua harus. Ya. Mana? 1. Ayo Andi, cepet di. Wih, saya dengar kabar baik. Tahun ini Andi mau menikah. Luar biasa. Papi lo yang bilang ya? Bukan saya, mamanya yang bilang tadi. Oh. Padahal masih rahasia katanya. Masih rahasia. Nggak usah rahasia. Jadi begitu saya dengar dari Ibu Lani bahwa Andi mau lamaran tahun ini, langsung saya Haleluya. berdoa. Dalam waktu 6 tahun anaknya 6. Setahun 1 dia. Siap Cilani punya cucu 6. Oke. Ini kan banyak babysitter di sini. Kita satu-satu. Mana suaranya Tante Lani? Ayo. Udah balik ayat ini. Karena kami adalah Kawan sekerja. Coba cunggunya apa? Ya. Kawan sekerja. Ini stop dulu ya. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Apa kata lain kawan sekerja? Pengyo kongco. Bener gak itu? Ini Pak Gembala sekali. Kawan pengyo. Apa? Kerja kongco. Kata lain. Ya sebelum kita lihat Mandarinnya. Ayo kata lain kawan sekerja itu apa? Partner. Apalagi? Rekan. Mitra. Apalagi mitra. Cunggunya bagaimana Bu Inging? Apa itu ada kongsi? Dong. Artinya apa? Kongsi. Kongsian. Iya. Iya tahu dari kongsi. Partner sama itu ya. Oke, pertanyaannya begini. Disebut kawan sekerja, partner, misal apa? Dongsi ya. Itu levelnya sama atau beda? Sama. Oke ya, levelnya sama. Nomor 2. Kalau disebut kawan sekerja, kongsi, bahasa Hokiannya, mitra, Iya. rekan, bisa tidak yang satu ngerja sendiri tanpa yang satu? Nah, ini jawaban. Tuhan mengakui dengan mengatakan bahwa kita adalah kawan sekerjanya.
itu menunjukkan walaupun dia maha kuasa, dia nggak bisa sendiri tanpa partnernya. Loh, ya atau tidak? Betul. Betapa berharganya kita di mata dia. Amin. Ini yang luar biasa. Saya percaya sudah cukup banyak saudara dengar khotbah tentang ayat ini. Iya. Tapi kita belum pernah dibawa sampai sedalam-dalamnya oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan mengakui kita kawan sekerjanya, mitranya, partnernya, berarti dia nggak bisa kerja sendiri walaupun dia maha kuasa. Dan itu ada di hukum dagang internasional. Oke? Ayat kedua. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Tetap yang cuman sengsinya juga nanti tunjukkan, kita akan lihat kalimat ini. Amos 3 ayat 7. Sungguh ya, jarang sekali di Alkitab ketika Bapa kita berfirman, dia dahului dengan kata sungguh. Serius. Contohnya apa sungguh di situ? Ayo yang ngerti. Contoh. Contoh. Di sini ayatnya bukan nanti. Contoh. Apa sungguhnya di sini? Ada kata itu? Ayo Budani, ayo. Ada? Nggak ketemu atau kalimat berikutnya? Coba. Ada kata ini penegasan yang luar biasa. Ada? Oke, saya berbicara mikir. Oh, terjemahan lain. Sungguh Ya. Tuhan meyakinkan Yahweh Ya. Tuhan Ya. tidak berbuat sesuatu. Ini yang baca kami. Apa semuanya tidak berbuat sesuatu? Coba kita mau ketemukan. Bukan ayat 6, ayat 7-nya ya. Ayo, ada kata, apa kata bahasa Mandarinya? Tidak berbuat sesuatu. Ya. Artinya ada perbedaan nggak? Sama? Kenapa? Nggak bertindak apa-apa. Apa kata lain tidak bertindak apa-apa, tidak berbuat sesuatu, tidak ngapa-ngapain? Apa kata lainnya? Nganggur. Diam, nganggur. Coba yang lebih tajam lagi. Malas. Bukan. Gagal. Apa? Istirahat. Enggak, lebih tajam. Gagal. Gagal. Tahun 78 saya mendapat pewahyuan ini pertama kali. Saya itu kaget sekali. Hah? Coba renungkan kalimat ini. Menurut saudara, antara binatang dengan manusia, dengar ya, ini pertanyaan penting. Antara binatang dengan manusia, Tuhan lebih berdaulat dan lebih berkuasa atas siapa? Salah. Justru Tuhan tidak bisa berdaulat atas manusia. Dia jauh lebih berdaulat dan lebih berkuasa atas binatang. Bingung nggak kita? Ya. Oh enggak? Enggak. Betul. Betul tidak? Iya. Dengarkan. Karena ada hak bebas. Antara manusia dan binatang, siapa yang bisa melawan Tuhan? Manusia. Nah, Yang jawab itu. Ya manusia. ternyata Tuhan itu, kalau saudara menyetujui bahwa Tuhan tidak lebih bisa berdaulat dan berkuasa atas binatang, berarti kepada kita dia tidak bisa maha kuasa. Renungkan. Bingung lagi? Oke. Saya senang kalau ngajar buat orang bingung itu senang. Berarti saudara mikir. Betul. Betul tidak? Maka itu kalau dengar khotbah jangan enteng-enteng. Percaya saudara nggak punya duit, berdoalah. Enggak semua. Nggak punya duit jangan berdoa, goblok. Kerja. Itu pengajaran yang sangat salah. Ya. Nggak punya duit kok berdoa. Enggak semua. Di surga kan nggak ada duit. Iya. Betul? Duitnya ada di Bank of Taiwan. Jadi jangan minta uang ke surga, nggak ada. Begitu ketika banyak orang tua, dulu saya diajar salah juga.
Pak minta sepeda Pak. Ya doa dong. Ngawur. Jadi mbok pikir di surga ada tuku sepeda. Kayak mbahmu ngono. Nah, betul enggak? Jadi kalau minta sepeda jangan berdoa. Salah ngomong itu. Kamu rajin nabung. Betul. Nanti papa kalau kurang papa tambahin. Itu yang betul. Sepeda kok doa. Sakit belum tentu juga didoakan bisa sembuh. Nenek cuang kamu geragas. Orang udah galau coba. Cuang kan. Mulutmu rakus jangan minta sehat. Ah, Kalau mulutmu rakus siapan peti mati di rumah. Sampai kalau tiba-tiba geblak keluargamu gak repot. Maaf ya, sini kalau ngomong apa adanya. Mulut rakus kok minta sehat. Udah sembuh. Jangan lupa. Gak bisa, ngerti? Jadi, kenapa tertawa? feedback. Jadi, sudah ketawa terus. Mantul itu. Jadi kepada kita manusia, Tuhan bisa kalah. Kepada alam semesta, binatang dan tumbuh-tumbuhan, mereka jauh lebih tunduk daripada kita. Betul tidak? Tapi yang ini buat kita kagum, sekurang-kurang ajarnya kita seperti ini. Dia tetap mengakui kita teman sekerjanya. Itu yang heran sekali. Jujur ya, jujur. Kalau kita ini pemilik perusahaan semua, terus ada karyawan ngelamar model kita, diterima nggak? Awas lupa dirimu sendiri, awas. Saya terima. Nggak punya perusahaan, Pak. Pak Gebel bilang saya terima, nggak punya perusahaan. Loh serius ya, saudara? Model kita loh. Untuk diterima jadi karyawan aja pasti mikir. Loh, apalagi jadi teman sekerja bos. Tuh. Ngerti ya contoh ini? Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Ya. Ini yang kita harus tahu. Tanpa. Nah, kata tanpa ini kuncinya. Tanpa apa? Menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Coba bacakan cunggunya, karena saya mau tahu kata Yahweh Tuhan dalam bahasa Mandarin pasti sama. Cuma Ju Yahweh. Nah, Yahweh Tuhan. Tuhan Yahweh. Harus kita tahu. Berarti tanpa menyatakan keputusannya kepada kita, hamba-hambanya, rekan sekerjanya ini, berarti kita penting nggak di mata Tuhan? Sangat penting. Sebab tanpa gerejanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, di seluruh alam semesta ini ada berapa kekuatan? 3. Ayo, di alam semesta ada berapa kekuatan? Ada yang jawab 3, coba. Berapa? Lo kok bingung? Ya, 3 termasuk manusia. 2 yang besar. Siapa dengan siapa? Tuhan sama Tuhan dan setan. ya. Jadi, kalau Tuhan diam, yang bergerak siapa? Kalau Tuhan pasif, siapa yang aktif? Nah, Jatuh cinta. apa yang jatuh? Cintanya jatuh. Oh, cinta. Saudara jangan main-main. Kita jawabnya ringan rasanya. Tapi ini yang terjadi. Maka itu ketika kita melihat kejahatan, melihat setan bekerja seperti ini sekarang, siapa yang salah? Kita, gerejanya, teman sekerjanya ini, nggak mau tahu apa yang dia inginkan. Lama saya pikirkan ayat ini, saudara. Masa sih Tuhan? Ternyata betul. Untuk apa dia ngangkat kita? Ya, Efesus 1.
ayat yang ke-22 dan 23. Efesus 1. Coba lihat ayat ini. Dan segala sesuatu. Jadi artinya ada yang tersisa enggak? Ayo, ada yang tersisa tidak? Tidak. Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi sudah terjadi atau belum? Ya, secara de jure, istilah hukum ya, secara tertulis, secara hukum sudah. Tapi de factonya belum. Betul? Karena segala sesuatu masih bisa berkeliaran bekerja seenaknya di dunia ini. Saya ulangi, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, siapa dia di sini? Yesus. Ya. Saya kalau menerangkan Efesus 1:22, saya menerangkan dengan bahasa manajemen. Seorang manajer itu disebut hebat bukan karena pengalamannya, bukan karena kuliahnya di mana, bukan karena berapa lamanya jadi manajer, tidak. Seorang manajer akan dikenal baik dan diakui kalau dia bisa mendelegasikan kepada anak buahnya. Betul tidak? Nah, dalam bahasa manajemen itu namanya job description. Ngerti? Pembagian tugas. Iya. Itu baru manajer. Justru pemimpin itu salah kalau semuanya tergantung dia. Itu salah. Dia gagal. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bulan depan tanggal berapa ya kita memperingati kenaikan itu? Hari Kamis, ya. Di Indonesia masih libur hari kenaikan Tuhan, luar biasa. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Papa memberikan job description kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja. Ini job desk-nya. Dan Yesus Tuhan telah diberikannya. Nyanya di sini siapa? Yang memberikan siapa? Papa. Oke? Papa memberikan Yesus kepada Jemaat. jemaat gereja. Sebagai apa? Kepala. Kepala dari segala yang ada. Iya. Oke? Ini job description-nya. Jadi di surga sekarang itu bukan Tuhan Yesus yang utuh, kepala dengan tubuh. Tidak, dia cuma kepala saja di sana. Maka itu dia berkata, mengenai waktu dan saatnya anak pun tidak tahu kapan harus datang. Sebab yang menentukan dia datang adalah kita yang di dunia ini sudah siap bersatu atau belum. Sebab kalau tubuhnya belum bersatu, kepalanya nggak mungkin datang. Dia pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi ada gereja menerjemahkan, kasihan Yesus miskin, beli bantal aja nggak bisa. Bukan itu terjemahnya. Enak saja. Bantal tadi. Kata meletakkan kepalanya karena tubuhnya belum sempurna. Amin. Masih kececer, tangan di sini, tangan kanan di sana, kaki semuanya berantakan. Berarti ayat 23. Semuanya sama? Nggak ada perbedaan? Betul? Oke, 23 sekarang. Kita lihat. Gereja yang, ini job desk-nya. Ayo, gereja yang ada apanya? Tubuhnya. Tubuhnya. Yaitu, nah ini terjemahnya sangat membingungkan kalimat ini. Saya percaya terjemahnya pun bingung mau menggunakan kata. Begini ya terjemahan bebasnya. Tolong lihat Mandarinya juga. Kalau saudara menemukan ada orang jenius. Ayo, siapa orang paling jenius dunia belum lama meninggal? Stephen Hawking. Saya mengidolakan dia habis-habisan. Waktu dia meninggal, wah, quotesnya saya kumpulkan semuanya, saudara. Ini orang hebat, saudara. Oke? Nah, kalau kita mendengar, melihat, tahu ada orang jenius. Disebut jenius itu karena apanya? Otak. Kepala. Kepalanya. Nggak bisa berkata, kamu pinter loh karena perutmu. Ayo. Apa itu pinter karena perutmu? Ngerti? Begitu orang berkata pinter pasti Das. Oke. Nah,
Sehebat-hebatnya orang itu pintar, mungkin nggak dia keluyuran tanpa tubuh? Lu ngerti nggak ilustrasi ini? Terus dia masuk ke kampus ngajar hanya kepalanya saja. Melayu ya betul. Takut semua. Nah saudara, itu arti kalimat, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya, sehebat-hebatnya Yesus sebagai kepala, tanpa tubuhnya, dia ngapain? Jawab, dia ngapain? Gagal, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah seperti itu butuhnya Tuhan terhadap kita sebagai tubuhnya. Amin. Amin. Jadi 2 ayat tadi, 1 Korintus 3:9 dan Amos 3 ayat 7 ngerti? Loh jelas ya? Iya. Siapa yang lebih besar membutuhkan siapa? Loh jawab. Tuhan membutuhkan kita lebih besar. Sebab banyak manusia tanpa Tuhan bisa berhasil. Tapi Tuhan tanpa gereja, dia gagal. Betul. Maka lagi sekali, dia tidak jadi maha kuasa ketika dia ketemu manusia. Karena kita punya hak untuk menolak Iya. dan berkata tidak. Tapi pada binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam nggak bisa berkata tidak. Mereka tunduknya pada otoritas Tuhan itu luar biasa. Maka itu kalau kita mengalami hal apa saja yang tidak baik terjadi, jangan pernah salahkan Tuhan. Ya. Periksa hidup kita lebih dulu. Pasti ada yang nggak beres. Ya. Betul? Sampai sini setuju? Ya. Maka itu ayo kita posisikan diri kita sedemikian rupa, bukan untuk sombong, tapi untuk sadar, ya Tuhan, ternyata Engkau butuh aku. Ini yang Tuhan mau kita ngerti dari Dia. Matius 16 ayat 13. Coba kita lihat ayatnya. Matius 16 ayat 13. Suatu hari, saudara, setelah beberapa saat, Tuhan Yesus mengajar 12 orang itu. Tiba-tiba ada satu peristiwa. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Udah, pertanyaannya berubah di ayat 15. Ayat 15. Ayo di. Oke. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Boleh saya ganti lalu Yesus bertanya kepada kita hari ini? Iya. Nah, betul tidak? Kan kita murid-muridnya. Ini pertanyaan yang aneh. Waktu pertama kali Roh Kudus ngajar ini, saya bingung. Coba. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Anehnya begini loh, saudara. Sampai hari ini saya belum tahu. Dari hari pertama dia memilih murid-muridnya. Itu ada di Lukas pasal 6. Ya. Bahkan dengan doa semalam-malaman. Wih, kalau kita lihat itu luar biasa. Yesus saja yang berdoa semalam-malaman. Maaf, bisa salah pilih nggak dia? Iya. Betul? Siapa itu? Yudas. Yudas. Thomas. Istilahnya, kok bisa nggak kesaring? Ngerti kata itu? Kok bisa lolos yang satu ini? Karena doanya semalam-malaman. Di situ kita belajar. Dalam hati kita sebagai manusia, dengan ada Roh Yudas nggak? Saya tanya, ada Roh Yudas nggak dalam hati kita sebagai manusia? Ada. Bayangkan kalau kita berkata, Tuhan kok salah pilih, berarti kita salah juga dipilih dia. Itulah kasihnya yang luar biasa. Waktu dia berdoa semalam-malaman, Tuhan Yesus sudah tahu belum siapa Yudas sesungguhnya? Sudah.
tapi toh tetap dipilih. Itu namanya anugerah. Yes. Luar biasa. Maka itu kita nggak bisa sombong dalam hidup ini. Iya. Betul, apa yang kita mau sombongkan? Saya bisa mengakui orang itu sombong kalau dia bisa meyakinkan saya bahwa dia nggak bisa mati. Sombong lah, saya terima. Bisa mati aja sombong. Betul tidak? Betul. Betul. Kucing nggak mandi nggak bau. Teruskan gitu loh maksud saya. Kita nggak berbulu pakai minyak wangi, nggak mandi bau. Mandi kok masih bau kok. Ini apa kita mau sombongkan? Mambu aja sombong. Bau aja sombong. Oke? Nah ini loh luar biasa. Setelah dipilih sejak pertama, Lukas 6 sampai di Matius 16, itu saya belum tahu sudah berapa lama, sudah berapa belas bulan. Tapi ada tenggang waktu enggak? Udah ada toh? Nah saudara bayangkan begini contoh. Ini suami istri ya. Suatu hari, seorang suami setelah menikah sekian tahun, terus tanya pada istrinya, atau kebalikannya, menurut kamu aku ini siapa? Mabok gak? Loh kamu ini salah makan gimana? Loh ngerti gak maksud ini? Kan begitu bukan pertanyaan Tuhan Yesus. Betul. Kata orang, begini-begini. Nah sekarang katamu, Iya. menurut kamu aku ini siapa? Ternyata sangat perlu sesekali dalam hidup kita menanyakan pada diri kita sendiri, akhir-akhir ini Tuhan Yesus itu buat aku ini siapa? Iya. Betul. Untuk apa? Pertanyaannya, jawabannya, karena kita ini manusia yang gampang sekali beralih. Betul tidak? Betul. Kita ini manusia seringkali berubah-ubah dalam hidup. Jangan lagi dengan Tuhan. Semua kita pasti punya pengalaman ini. Aduh, aku mau beli sesuatu. Sudah jelas sesuatu, sudah jelas. Begitu sampai ke tempatnya, nah berubah. Kok ada yang ini ya? Kok ada yang ini? Kok ada yang ini? Ini gak mulai-mulai, Rek. Nggak pulang-pulang. Sesuatunya Banyak. jadi. Nah, boleh nggak saya katakan, ada nggak orang Kristen yang menganggap Yesus itu mesin ATM? Artinya Sumber uang. artinya apa kalau orang Kristen itu menganggap Yesus mesin ATM? Ayo cepat dong, artinya apa? Ya kok itu yang merampok surga tadi itu. Materai. Duit terus saja. Iya. Ternyata banyak sekali baik pendeta, pelayan Tuhan, jemaat yang pandangannya terhadap Yesus itu kurang tepat. Kalau saya nggak berkata salah. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Nah, maka itu kita sering tanya. Amin. Amal sering menjawab atas pertanyaan ini. Jadi kalau Tuhan Yesus tanya kepada kita hari ini, apa katamu tentang aku? Jangan lewat mulut jawabannya, harus dalam hati. Jujur. Buat saudara hari ini Yesus itu apa? Saya nggak tanya siapa, apa? Bisa macam-macam nggak jawaban kita? Lu jawab bisa macam-macam nggak? Bisa. Bisa. Kalau saudara baca sampai selesai Matius 16 akan tahu. Yang Tuhan tunggu adalah kita harus tahu Yesus engkau Tuhan, Mesias yang hidup. Betul? Nah, apa arti kata Tuhan? Adonai dalam bahasa Ibrani-nya, Kurios dalam bahasa Yunani-nya. Itu artinya pemilik tunggal atas hidup dan penguasa mutlak. Nah, binatang itu mengakui Yesus itu Tuhan serius. Pernah nggak binatang protes? Kok menuku nggak ganti-ganti makanan? Loh, ngerti nggak?
Coba bahkan kalau binatang protes, Wih, repot. Maka repotlah kita. betul enggak? Berapa banyak suami sering marah ke istrinya, 3 hari masakannya sama terus. Bila kepada istri yang suka dimarahin suami, kok usah ribut lah. Besok berkata, kamu belanja sendiri, masak sendiri. Kok repot. Iya. Loh iya toh, nggak usah bertengkar, nggak usah bertengkar. Jadi hanya binatang dan tumbuh-tumbuhan dan alam semesta yang mengakui Yesus itu Tuhan, karena mereka tahu siapa pemilik tunggalnya dan siapa penguasa mutlak. Tapi kita, mulut kita berkata Engkau Tuhan, belum tentu praktek kita seperti itu. Betul tidak, saudara? Maka itu kita harus mengakui di sini banyak kegagalan-kegagalan kita. Maka itu perlu pertanyaan ini muncul sesering mungkin di hidup kita. Menurut kamu, aku ini siapa? Jadi Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa dia tetap Tuhan, nggak bisa diganti posisi. Jadi kalau saudara nyanyi berdaulat atas hidupku, terus belum tentu. Lo betul nggak? Belum tentu. Nyanyinya enak. Betul, belum tentu. Hanya kita yang bisa melawan Tuhan. Jangan main-main dengan kalimat ini. Maka itu, kalau kita makin mengenal Papa kita di surga, hidup ini luar biasa. Maka itu pergumulan satu-satunya yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus cuma satu, menaklukkan egonya sendiri, bukan kehendakku, Bapak. Itu bergumul sampai keringatnya campur darah, nggak main-main. Maka kita pun sebagai murid-muridnya harus bergumul hal yang sama, taklukkan ego kita. Ego itu urusannya cuma satu, pelit. Amin kan cepat. Supaya pelit itu bertobat. Betul, pelit. Coba ada pohon-pohon pelit. Ngerti maksudnya? Kita nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan buah, pelit. Betul? Maka itu ketika saya belajar dalam prinsip hidup Paulus, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Luar biasa. Satu dari sekian banyak yang saya belajar dari pohon buah adalah ternyata sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun juga, tidak akan ada terjadi pohon buah pernah tahu rasa buahnya sendiri. Belum betul tidak? Nah, coba pohon buah kayak kita, kok enak gitu jawabannya. Loh, betul nggak saudara? Ayo jujur. Kalau yang kita hasilkan, kita nggak pernah nikmati, sedikit pun kita nggak pernah. Orang lain menikmati, jujur. Mau terus berbuah? Amin. Nggak mungkin kok amin. Manusia kok. Enak aja ngomong amin. Duh, betul tidak? Betul. Kok enak aku yang setengah mati, kamu nikmati. Itu hebatnya pohon buah. Ayo sekarang, hasil hidup kita nggak boleh nikmati, nggak apa-apa, biar orang lain yang menikmati. Maka itu orang pelit nggak bisa masuk surga. Betul, karena selama hidup nggak pernah berguna untuk orang lain. Orang pelit itu suka bagi-bagi, tapi uangnya orang lain dibagi. Dia paling senang kalau ditolong bagikan, senangnya. Tapi uangnya sendiri nggak pernah keluar. Ngeri. Maka itu kita harus tanya, harus jawab. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau kita menjawab Engkau Tuhanku, terpujilah Tuhan.
Berarti penguasa mutlak dan pemilik tunggal atas hidup kita ada yang kita sebut Tuhan. Amin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Dia. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa seizin Dia. Itu hebat sekali. Oke, kembali ke Efesus 1 ayat 22 tadi ya. Ini luar biasa. Jadi tadi kita masih pada konsep. Cuma ada dua kekuatan di dunia ini, Tuhan atau setan. Dan kita jawab, Tuhan atau hantu. Nah, kalau Tuhan diam, setan yang bergerak. Kalau Tuhan pasif, setan yang aktif. Dan cuma itu. Dan segala sesuatu telah diapakan? Diletakkannya di bawah kaki Kristus. Oke. Tadi job desk-nya Yesus sebagai apa? Kepala. Berarti kakinya ada di mana? Ayo. Langit dan bumi. Kakinya ada di mana? Di tubuhnya. Awas kamu bilang kaki Yesus di kepala, itu kepiting tahu. Awas kamu. Betul? Loh kok dibilangin? Oke, nah sekarang dengarkan. Berarti yang menginjak segala sesuatu itu siapa? Gereja. Bukan kepala. Maka itu jangan teriak-teriak, Yesus tolong, setan kamu pergi. Enggak bisa minta tolong Tuhan Yesus. Sebab kuasa ada di bawah kaki Kristus. Ngerti enggak? Jadi kalau setan masih bisa macam-macam, jangan salahkan kepalanya. Yang salah tubuhnya. Maka itu dalam hidup ini kalau masih ada setan yang bisa bekerja, ada penyakit, ada gangguan dan segala macam, periksa diri kita. Pasti ada yang gak beres dalam hidup kita. Karena kita belum injak. Segala sesuatu itu ada yang tersisa, saya tanya tadi. Iya. Tidak. Roma 16 ayat 20. Baca sama-sama. Dan ayo, segala sesuatu akan atau telah? Ayo baca dong, akan atau telah? Telah diapakan? Diletakkannya di bawah kaki Kristus. Loh kok Efesus 1 lah? Ya ini, Roma 16 ayat 20. Adi mau kawin aja bingung sendiri kamu. Saya juga ikut on jadinya. Mikirnya ke Surabaya tuh. Aduh, Andi tubuhnya di Taipei, hatinya di Surabaya. Iya. Oh, iya lagi. Oke. Semoga. Saudara kok diam aja, saya salah baca, diam aja. Awas kamu. Oke, Roma 16 ayat 20. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakiku. Iya. Kakiku dong, bukan kaki Yesus loh. Wih, ini luar biasa. Coba cumbunya. Ada perbedaan nggak? Ayo. Awas yang sudah lama di Taipei nggak bisa bahasa Mandarin, pulang aja ke sana. Siap. Ya belum. Apa cumbunya sama nggak? Ayo baca. My legs. Sama bahasa Mandarin juga? Sama-sama aja di Sama ya? Sama. Menginjaknya sama, ya atau kaki kita, betul? Bukan kaki Yesus. Ingat. Berarti siapa yang mengalahkan iblis? Saya. Kita, saya. Bukan Tuhan Yesus lagi. Maka itu Betul. dengan perintah. Yang benar, perintah Tuhan Yesus itu sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Ya. Perintahnya yang mana? Coba. Sembuhkan. Belum. Perintahnya sembuhkan, pergilah kamu sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Sembuhkan. Ayo yang benar jawab kok. Sembuhkan, tapi yang kerjakan Doa. nah, das mohon. Perintahnya jelas sembuhkan, kok doakan? Nggak ada ayatnya suruh mendoakan orang sakit. Nah, yang suka ngotot, kan saya bukan dokter. Percaya nggak walaupun kita bukan dokter bisa menyembuhkan orang sakit? Amin. Gimana?
Gimana? Kok amin, amin? Kuasa nama Yesus. Apa? Kuasa? Nah, salah. Ada 3 cara yang kita lakukan. 1, nasihati dia untuk hidup sehat dengan pola Alkitab. Betul? Hidup sehat dengan pola Alkitab itu cuma sederhana. Pola makan dijaga dan hati gembira terus. Selesai. Betul? Yang kedua, bawa ke dokter. Loh, itu kan menyembuhkan. Betul tidak? Maka itu salah mendoakan orang sakit. Salah. Kita bawa ke dokter. Artinya, ya kita yang bayari. Loh, diam lagi. Kita harus berbuat sesuatu. Yang ketiga, dampingi hidup mereka untuk benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Gampang. Jadi semua kita bisa sembuhkan orang sakit tidak? Bisa. Karena itu perintah. Jadi mulai hari ini kalau seorang melihat setan masih bisa beraktivitas sebebas-bebasnya, jangan minta Tuhan Yesus yang mengalahkan mereka. Loh, enggak amin. Siapa yang bertindak? Kita. Buat sesuatu. Buat sesuatu. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Kasih Tuhan atas hidup kita. Desember yang lalu, saya masih ingat tanggal 16. Pas pelayanan di HS Makassar. Nah, siangnya saya ada waktu, saya minta Kevin untuk antar saya cukur. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus berkata pada yang menangani saya, namanya Arif. 3 hal yang Roh Kudus katakan. 1, hari ini dia ulang tahun, dan oh ya. 2, dia itu pengen kuliah sekolah. 3, dia itu masih dendam pada ayahnya. Jelas sekali. Nah, begitu dia pegang pundak saya untuk pasang apa itu namanya, kainnya itu, terus saya ngomong, saya tanya itu namanya, kamu ulang tahun hari ini? Dia kaget. Bapak diberitahu manajer saya. Manajernya mana saya nggak tahu. Saya juga baru hari ini kesini. Pak, jangan main-main lupa. Loh, ngapain gimana? Ya saya tanya balik lah, kamu ulang tahun nggak? Iya. Tapi saya bingung apa Bapak tahu. Arif, saya pendeta. Saya bilang untuk saya pendeta. Isa yang kudus yang ada di kitab suci untuk memberitahu saya. Bapak main-main. Ada satu cita-citamu yang kamu belum selesai, nggak pernah tercapai. Bahkan kamu sudah hilangkan impianmu. Bapak ini benar. Kamu kan ingin kuliah toh? Dia kaget sekali. Pak, Bapak ini siapa sebenarnya? Orang. Memang saya orang, mau siapa? Bukan itu, Pak. Lo kenapa? Serius. Luar biasa Tuhan itu. Pokoknya Bapak akan kuliahkan. Dia itu kuliahnya ingin jadi nurse, jadi perawat. Dia bilang, Arif itu mulia. Dia orang Garut. Mulia sekali. Lanjut. Nah ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan kamu nyukur gak salah. Habis dia kan kaget. Kenapa kamu tuh gak bisa ngampuni Bapak? Nah, di situ matanya mulai berkaca-kaca. Hari itu udah dijamah Tuhan. Nah, sekarang di Indonesia ada model baru, bukan tukang cukur dengan kafe. Kan itu trennya di Indonesia sekarang. Ada kafe di situ. Nah, 2 anak saya ngikut, masuk Kevin mau cukur juga. Ya udah, habis saya, terus yang satu maju, terus saya ketemu manajernya, saya cari. Ada berapa orang? Dia bilang 4, hari ini ada 13. 11. 4 orang bagian barber, ya dengan cleanernya, terus 7 orang bagian cleaner bagian kafe. Saya bilang pada manajernya, Pak, Bapak tahu nggak hari ini Arif ulang tahun? Enggak itu. Oh, betul Arif. Kamu ulang tahun Arif? Dia tanya, iya. Tolong ya, semua yang ada di tempat ini, silakan makan, minum sebebasnya di kafe ini untuk kita rayakan ulang tahun Arif. Kaget mereka semua. Jadi tolong pilih dulu semuanya, saya mau langsung bayar. Karena mungkin saya tunggu sampai sore. Darah manajer heran. Nah,
besok tanggal 30 hari Senin dia mulai kuliah dan kembali ke Garut untuk ngambil itu. Wah, luar biasa. Ngerti ya? Nah, jadi artinya ada banyak orang yang hidupnya dikalahkan oleh iblis. Gereja harus bertindak untuk mengalahkan iblis di hidup orang. Apa yang dikalahkan oleh iblis dalam hidup Arif? Nggak ada masa depan. Begitu dia tahu saya kuliahkan dia, dia bilang nasib saya pasti berubah. Nah, kalau sudah ingin tahu nomor teleponnya, saya kasih nomor teleponnya, kontak dia. Dia sudah cerita ke banyak orang bagaimana ketika Tuhan memakai saya untuk merubah hidup. Maka itu begini, arti yang paling sederhana, yang paling gampang untuk tema kita pelajari hari ini. Jangan terus memaksa Tuhan untuk menjawab doa saudara, tapi jadilah jawaban doa buat orang lain. Ngerti nggak? Jangan memaksa Tuhan terus untuk buat mujizat di hidup saudara, tapi jadilah mujizat untuk orang lain. Amin. Ngerti? Apa yang terjadi kalau kita selalu jadi jawaban doa buat orang lain dan kita selalu jadi mujizat buat orang lain? Seberapa lama Arif ini berdoa? Hampir putus asa. Tuhan kirim. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Maka itu ketika pengajaran gereja hanya aku butuh Tuhan, kamu butuh Tuhan, kita jadi perampok-perampok surga. Tapi kalau malah hari ini kita ngerti, kita kawan sekerjanya, partnernya, tanpa kita dia nggak bisa apa-apa. Ayo posisi kita ubah hari ini. Siap untuk jadi jawaban doa buat orang lain? Amin. Bukan cuma kita memaksa Tuhan jawab doa kita. Ayo mulai cari. Ada orang-orang berdoa belum dijawab Tuhan apa hari-hari ini? Ayo. Di Bandung ada satu keluarga yang sangat sederhana. Berapa waktu yang lalu istrinya diagnosa kanker. Nah, pas saya datang ke rumahnya, kaget saya, ampun rumahnya. Anak 2, rumahnya cuma 1 kamar saja. Pengapnya nggak ada matahari. Terus istrinya bilang, kalau saya bisa pindah rumah yang ada sinar matahari mungkin saya nggak menderita. Saya berjuang. Akhirnya saya dapat kontak rumah di Cimahi. Puji Tuhan, yang punya rumah tahu, nggak usah bayar, cuma renovasi aja. Sekian puluh juta. Mereka sudah nikmati rumah itu. Saya cuma ketemu sekali, karena ada yang cerita, ada orang begini loh. Ngerti ya? Ayo kita jadi jawaban doa buat orang lain. Bukan cuma kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Amin. Bayangkan kalau masing-masing kita mau jadi wakil Tuhan Yesus di dunia ini. Berarti pertanyaannya, bayangkan kalau masing-masing kita mau jadi wakil Tuhan Yesus di dunia. Satu orang kita dipercaya bisa menyatakan kasih Yesus kepada sekian banyak orang. Kalikan jumlah kita ini berapa? Amin. Jadi ini yang jauh lebih penting daripada sekedar kebaktian minggu. Setuju saya ngomongin? Jadi jawaban, jadi berkat buat orang lain. Bagian terakhir, saudara, supaya kita tahu arah hidup kita, tujuan kita itu kemana. Enggak mikir hanya diri kita sendiri saja, tapi buat sesuatu. Hari Minggu tanggal 6 nanti saya akan berangkat ke Papua dengan seorang saya belum pernah kenal, belum pernah tahu juga. Tapi ada salah seorang anak saya di Jogja memberitahu, ini ada orang S1-nya begini, dia ahli di bidang radio, dia ini begini dan begitu. Oh iya, tapi dia punya masalah. Dari kecil nggak ada apa-apanya, sekarang begini-begini, wah macam-macam. Saya langsung telepon. Wah, begitu saya tahu fasilitas hidupnya, kriteria apa yang dia punya, wah kami perlu untuk nampilin. Kita 6 saya bawa dia.
Dia senang sekali untuk bisa merubah nasibnya nanti. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Kami cuma lewat WhatsApp saja. Kalau Tuhan menyuruh sesuatu, saya buat sesuatu. Saya nggak perlu kenal dulu siapa orang itu. Prinsip saya pokoknya dia orang. Ngerti nggak? Gampang tuh. Asal dia orang. Jangan orang-orangan. Maka itu dengan mudah sekali Tuhan bisa bawa saya untuk menyelesaikan banyak hal dalam hidup ini. Amin. Karena hidup ini bisa berguna buat orang lain. Ingat tuh kawan sekerja. Kembali ayat terakhir 1 Korintus 3:9. Ya. Belum, ini bagian terakhir. Tadi kan cuma kalimat pertamanya. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Terus koma, ya. Andi mana nih? Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan, titik koma. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Pertanyaannya, kamu ini siapa? Bukan kok kita lagi, kami itu kita. Nah, ini yang banyak salah. Kamunya bukan kita. Itu orang egois yang semuanya aku. Kamunya itu proyeknya Tuhan. Udah betul tidak? Kamu itu ladang. Kalau bahasa sekarang apa? Propertinya. Iya. Dan di atas properti itu harus ada bangunan. Jadi papa kita punya proyek besar di dunia ini. Kita apanya? Kawan sekerja. Kontraktornya, gitu loh, susah bener jawabnya. Iya. Betul? Kita kontraktornya untuk, nah itu loh jawabannya, untuk membangun rumah supaya jadi rumah Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa teruskan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini rumahnya? Nah, gara-gara firman ini yang seperti saudara kenal saya. Kenapa saya selalu ngurus orang, investasi kehidupannya orang? Karena saya kontraktornya. Saya sering ketemu ladang-ladang. Maaf, termasuk Steve. Sampai papa mamanya rasa heran. Saya nggak pernah kenal dia. Saya cuma dengar berita. Roh Kudus gerakan. Saya datang ke Singapura nemani dia. Walaupun nggak lama. Dan saya janji sejak hari itu, Steve, kalau kamu sudah pulih siap, ayo ikut. Nah, saya nggak cuma ngajak. Dia tinggal di daerah Bolang Mangondo. Yang belum tahu tuh Sulawesi Utara bagian paling selatan, perbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Nggak mungkin kalau dia tinggal di sana. Untuk saya ajak aja. Saya harus carikan tempat. Dia di Jakarta. Mahal cari tempat di Jakarta. Tapi Tuhan tahu saya butuh untuk dia. Tiba-tiba ada satu keluarga. Namanya Ria Tobing. Punya rumah, punya apartemen kosong di Green Pramuka. Saya nggak minta, saudara. Waktu dia dengan suaminya berjalan dengan kami, saya dengan istri saya. Steve telepon. Saya lupa saya atau dia yang telepon saya. Pokoknya kami bicara. Nah, Ibu Ria Tobing ini dengar. Koden perlu tempat di Jakarta. Iya, ada ini. Pakai aja tempat saya, kosong kok. Apartemen 1 kamar. Saya cuma bayar maintenance-nya tiap bulan. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita mau jadi alat Tuhan, rekan sekerja Tuhan, ada banyak ladang yang kosong kita perlu bangun. Jangan tunggu punya sesuatu dulu. Katakan dia dulu. Nanti kontraktor besar yang akan ngurus. Amin. Ngerti maksudnya? Akhirnya nanti pulang dari Taiwan, Steve langsung tinggal di situ. Nah, dia kan perlu teman, nggak mungkin sendiri. Saya doa lagi, Papa siapa yang nemenin dia? Ini sebelum berangkat 2 hari yang lalu muncul satu nama, Baseng. Ini anak Manado juga, anak saya. Saya tahu kamu kan belum punya tempat. Selama ini dia kerja tidur di kantor, bukan kamar, ya gelar gitu aja. Sayang, kamu mau nggak? Ini papi baru dapat apartemen, tapi kamu nemani seorang. Saudara, ini yang mengagetkan. 2 hari yang lalu
Steve papa mamanya bertemu Waseng. Ternyata Waseng itu masih keluarga dari mamanya Steve. Coba bayangkan. Wah, ini bagaimana ceritanya? Hebat nggak? Jadi pas kami berangkat kemarin, sejak kemarin sampai hari ini, Waseng bersihkan apartemen itu. Maka itu yang pelit nggak akan mengalami mujizat Tuhan. Nggak akan. Betul? Hanya orang yang hatinya seperti Yesus akan mengalami banyak mujizat. Bisa mengalami banyak mujizat yang luar biasa. Tanggal 27 Maret yang lalu, Jumat Agung nggak ya? Kemisnya ya, Kemisnya sebelum Jumat Agung, saya meluluskan seorang lagi. Itu kalau saya hitung itu S1 yang 490 sekian, saya nggak ngitung jumlah. Saya bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan. Oke, siap? Jadi teman sekerja Tuhan. Yes. Oke, yang di rumah juga yang dengerin ini, ayo kita jadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semuanya. Siap bagi rekan sekerja Tuhan yang hebat. Ayo, rocker kita panggil. Ayo, cepat. Ya, mungkin kita doa tutup aja ya. Karena untuk persiapan pemberkatan nikah adik kita Raymond.